Ini Kenneth. Kenneth say hi ke teman-teman. Kenneth lagi sakit ya? Giginya sakit ya? Sininya bengkak ya. Nah, ini udah hari ketiga, demamnya udah turun. Cuman anget-anget aja, tapi hari pertama itu sempat demam. Demamnya tinggi ya, hari kedua juga. Sekarang udah dikasih obat sama dokter juga, udah turun. Nah, cuman ini masih merah ini. Rencananya besok kita mau ke dokter lagi buat cek sama dokter. Jadi kita beli ini guys, coba liatin. Iya, buat ditempel di pipinya yang masih bengkak. Nih merah banget kan ya. Nih tadi Mamfi udah komunikasi lagi sama dokter gigi, temannya Mamfi, dan kata dia tidak perlu ke dokter gigi dulu karena kan emang situasinya juga masih corona, masih covid gini. Nah obatnya katanya dihabisin dulu. Obatnya apa aja? Ada antibiotik, ada obat radang, juga ada obat panas. Tapi untuk obat panasnya hanya dipakaikan kalau anaknya masih demam. Nah kalau hari ketiga ini demamnya sudah turun. Masih panas nggak dek? Rasanya masih panas? Enggak, orang ini udah nggak panas nih. Ini normal nih ya, 36,6 ya, normal. Nah sekarang gimana caranya ngempesin ini aja nih? Kalau kemarin kan sampai segini nih ya, gede banget. Sekarang udah tinggal ini, tapi ini masih merah banget. Ini sakit. Ini kalau dipegang dia biasanya marah. Terus di dalam mulut juga kalau dipegang gigi belakang itu juga dia marah. Sakit ya dek ya? Coba dibuka mulutnya, mama mau lihat. Nggak kelihatan ya. Ya, cepat sembuh sayang. Makanya diminum dengan teratur obatnya. Terus kumur-kumur, harus mau kumur pakai air garam ya, untuk membantu obat antibiotika juga. Hari ke-6. Hai guys, sekarang kita mau ke dokter gigi. Memang jadwalnya hari ini hari Sabtu, Kenneth mau ke dokter gigi, ketemu dengan dokter gigi anak di daerah Karangtengah. Nah, kebetulan hari ini nanahnya sudah keluar dari mulutnya. Biar nanti dokter cek di bagian mana, entah apa dari gusi atau dari dinding mulut nanahnya keluar ya. Nah, dan saya perhatikan kempesnya juga berkurang ya. Jadi mulai kenyal. Kalau kemarin sangat-sangat keras, ini mulai kenyal. Jadi sepertinya nanahnya sudah mulai keluar sedikit demi sedikit. Di kemarin malam itu hari terberat Kenneth. Dia nggak bisa tidur, benar-benar nggak tidur sampai jam 5. Dia tidur sebentar bangun sambil nangis. Katanya sakit, pipinya sakit mami. Dan alhasil Mamfi juga nggak tidur sampai jam 5 pagi, nemenin dia dan bantu-bantu kompres. Nah awalnya Mamfi kompres dengan air dingin, tapi kemudian Mamfi kan baca Google dan juga nonton YouTube, ternyata yang benar kompres dengan air hangat agar nanahnya itu keluar, meletus. Dia mencari jalan untuk keluar, dan ternyata benar, pagi ini nanahnya keluar lewat dalam mulut. Sakit nggak sayang? Sakit ya? Rasanya gimana? Rasanya nggak enak, pahit ya. Rasa dari nanah dan darah kotor itu memang pahit, makanya dari tadi pagi dia ngeluh, mami kok ludahnya pahit, nggak enak. Dan mami cek, coba taruh tisu di dalamnya, ada darahnya. Coba dikumur-kumur, dan memang pas dikeluarin hasil kumuran itu memang ada nanah dan darahnya. Oke, kita langsung pergi ke dokter sesuai jadwal juga. Hari ini ketemu jam 10:30. Sekarang jam 9 kita udah jalan. Doain aja guys, semoga Kenneth hari ini mendapatkan penanganan dari dokter gigi yang tepat, dan kita pulang dengan perasaan yang lega. Dan Kenneth juga, khususnya Kenneth, bisa pulang tanpa harus menahan nangis selama seminggu ini ya. Guys sudah tahu kan, selama seminggu ini Kenneth nangis terus ya. Nangis terus ya, pagi siang malam nangis. Dia juga nggak bisa lagi main, udah nggak enak ngapa-ngapain karena sakit sekali. Nah dan ini sangat berbahaya. Untungnya dari hari pertama kami tahu giginya infeksi dan bengkak, kita sudah langsung hubungi dokter secara online, dan kita langsung dikirimin resepnya. Resepnya itu ada antibiotik, ada obat radang, sama ada vitamin C. Nah di rumah ada
tempra. Jadi dokter tidak mengirimkan kami obat demam lagi, kami bisa memakai tempra yang ada di rumah. Iya tuh, keluar lagi ya nanahnya ya. Kita cepet-cepet ke dokter ya, kita tunggu papi dulu, papinya lagi tutup-tutup pagar juga. Nah, jadi dari hari pertama itu, awalnya di hari pertama itu gimana? Awalnya dia bilang gigi gerahamnya sakit. Jadi gigi geraham, antara gigi geraham pertama dan gigi geraham kedua yang belum tumbuh itu sakit katanya gusinya, kalau dipegang nyeri. Nah, cuma waktu itu belum ada tanda apa-apa, tidak ada kemerahan dan lain-lainnya. Akhirnya ya saya cuma bilang ya udah mungkin giginya mau tumbuh, karena kan gigi molar dia yang kedua, yang gigi geraham kedua belum tumbuh, mungkin karena gigi mau tumbuh. Nah, saya pun berkonsultasi dengan dokter yang di dekat rumah saya, tetangga saya, memang mungkin saja gigi tumbuh, jadi ya memang itu wajar. Nah, beberapa jam kemudian cepat sekali bengkaknya langsung membesar seperti penyakit gondongan. Bedanya, apa bedanya dengan penyakit gondongan? Bedanya kalau bengkak di abses mandibular ini, bengkaknya itu merah sekali, sangat merah merekah gitu ya. Dan panas, kalau dipegang ini panasnya. Kalau di sini dipegang panas, di sini dipegang dingin, itu bedanya. Dan kalau gondongan biasanya tidak hanya mengenai satu sisi, tapi juga bisa mengenai kedua sisi. Kalau ini benar-benar hanya satu sisi saja. Ini sudah kempes sekali ya. Awalnya kan sangat-sangat besar nih, kayak bakpao ya, gede banget ya dan merah. Makanya kita dibuat panik. Lanjut ya, hari kedua pas dia bangun tidur, bengkaknya mulai mengempes. Yang tadinya 100% bengkak menjadi hanya tinggal 20%, hanya berfokus di daerah mandibel saja. Mandibel tuh dari sini ya, dari dekat telinga, di bawah telinga sampai ke dagu sini. Nah, itu bengkak, dan itu kalau dipegang keras, bukan kenyal, tapi sangat-sangat keras. Kalau kesentuh sedikit aja tuh sakit sekali. Tapi saya sudah mulai lega karena anaknya sudah mulai mau makan dan bengkaknya juga sudah turun 80% semenjak minum antibiotik dan obat radang itu. Kalau demam turun di hari ketiga. Nah, demam turun di hari ketiga. Lalu hari keempat, hari kelima bisa tiba-tiba membengkak lagi ya. Jadi sakitnya kembali lagi. Tapi setelah konsultasi dengan dokter gigi juga oleh teman saya, katanya dihabiskan dulu saja obatnya, karena kan antibiotiknya untuk seminggu, jadi dihabiskan dulu, biarkan obatnya bekerja. Oke. Oh iya, saya mau cerita. Jadi antibiotik itu kita ada ganti sebanyak 2 kali karena ternyata alergi dengan antibiotik. Antibiotik yang pertama itu Cefixime, itu langsung dia biduran di tangan dan di kaki. Hari itu juga kita langsung hubungi dokter yang mengirimkan resep, lalu dia menggantinya dengan erythromycin kalau nggak salah ya, diganti dengan antibiotik lain. Kali ini tidak alergi. Sebagai jaga-jaga kita juga beli obat alergi ya, Kenat ya, obat alergi Sika itu dari dulu adalah Ozem, Cetirizine, dan itu sangat ampuh. Kalau diminumin itu bidurannya hilang semua. Oke, karena kita sudah merasa aman, akhirnya kita lanjutkan obatnya sampai tadi malam. Dia mengeluh sakit sekali. Saya juga jadinya nemenin dia dan saya kompres terus, bergantian ya, kadang hangat, kadang dingin. Kalau sudah terlalu sakit saya kompres dengan air dingin, karena air dingin itu berfungsi untuk membuat baal, rasa nyerinya juga berkurang. Nah, karena dikompres air dingin dia bisa tidur. Lalu saya kompres lagi dengan air hangat agar peredaran dari nanahnya itu dia ada apa ya namanya, ada sirkulasi nanah atau apa ya, jadi dia bisa keluar gitu. Dan ternyata benar, pagi ini keluar nanahnya dari mulut. Sekarang kita on the way mau ke dokter gigi. Doain aja guys, semoga semuanya lancar dan nanti kita bisa pulang tanpa ada komplikasi lainnya, tanpa ada kendala lainnya, dan Kenneth pun bisa kembali makan lagi seperti biasa. Soalnya selama sakit seminggu ini dia makan hanya sekali sehari, dan es krim ya, karena es krim dia masih mau, daripada dia tidak mau makan sama sekali. Nah, hanya makan 1 kali yang sedikit sekali, hanya beberapa sendok. Jadi
lumayan terbantu dengan es krim dan susu ya. Dia masih minum susu, dia suka susu, masih terbantu dengan susu. Oke, kita ketemu lagi nanti di dokter giginya ya. Yuk, bye-bye. Nah, sekarang Sika lagi ditindak oleh dokter. Diagnosanya adalah abses gigi mandibula, submandibular. Abses gigi submandibular. Apa sih itu? Abses gigi adalah suatu peradangan pada kelenjar submandibular yang menyebabkan adanya pembentukan pengumpulan nanah. Nanahnya itu dari sini sampai sini ya. Nah, kenapa bisa ada infeksi itu? Karena disebabkan oleh bakteri. Jadi kalau kita nggak rajin gosok gigi atau makanan kita juga ada yang nyelip di lubang gigi dan kita tidak tahu ada yang nyelip, lama-kelamaan nanti ada bakteri di situ. Nah, bakterinya nanti bisa menginfeksi gigi kita, akhirnya dia bisa menjalar ke telinga, ke rahang sampai ke saluran pernafasan. Kalau sudah sampai seperti itu jangan dibiarkan karena akan berbahaya sekali. Gejalanya itu bisa demam, terus pembengkakan, rasa nyeri, gigi yang sensitif, pembentukan nanah, sakit kepala. Nah, itu sudah bahaya ya. Kalau sudah sampai mengganggu pernafasan itu sangat bahaya sekali. Jadi harus segera ke unit gawat darurat rumah sakit terdekat. Lalu bagaimana cara pengobatannya? Cara pengobatannya itu nanti dokter gigi akan memeriksa. Kalau memang ketahuan karena ada abses, nanti dia akan dikeluarkan nanahnya dulu, lalu terapi antibiotik juga. Terus bisa juga dicabut giginya. Beberapa orang mengalami keparahan, jadi mereka harus dikeluarkan nanahnya dengan cara diinsisi ya, dioperasi kecil oleh dokter bedah gigi. Amit-amit ya guys, jangan sampai kejadian seperti itu karena selain sakitnya sakit banget, bahkan beberapa orang bilang sakitnya melebihi sakit melahirkan. Nah, itu juga biayanya mahal sekali. Oke, jadi udah jelas ya dental abses submandibular, gejala-gejala dan cara penanganannya. Sekarang kita balik lagi ke K. Hai guys, kita sekarang udah selesai pulang dari dokter gigi dan anaknya udah nggak begitu sakit lagi katanya. Tadi sama dokter gigi nanahnya sudah dikeluarin dikit-dikit, cuman di mana posisi giginya masih belum ketahuan. Jadinya kita harus ronsen. Nanti dari ronsen panorama itu kelihatan gimana nih yang bermasalah, baru nanti minggu depan dicabut. Selama seminggu ini kita terapi antibiotik lagi, cuman udah nggak begitu menyiksa ya, karena tadi giginya sudah dilubangin sampai ke akar, gunanya agar nanah bisa keluar dari situ. Nih sekarang anaknya nih udah kempes ya, udah begitu kempes sekarang. Oke, sebelumnya jangan lupa klik like dan subscribe, khususnya jika kalian mau tahu gimana update perkembangan giginya Sika 1 minggu ke depan, karena nanti pasti Mamfi upload lagi. Nah, sekali lagi Mamfi imbau kepada para orang tua dan juga kepada para orang-orang dewasa di sana yang gak harus anak kecil, yang kalau mengalami masalah gigi langsung cek ke dokter gigi.
Ya, dan untuk selama masa corona ini, corona yang menyusahkan kita semua ini, Mofi tahu kalau beberapa klinik itu tutup, rumah sakit juga yang menangani gigi juga tidak beroperasi. Nah, sebaiknya dari sekarang cari tahu di mana klinik ataupun dokter gigi yang buka selama pandemi corona ini. Untungnya Mafi ketemu klinik yang bagus dan dia benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang baik. Jadi dokter giginya juga pakai APD full. Mereka juga tidak akan menularkan kepada pasien dan pasien juga tidak akan menulari para tenaga medis. Top banget ya, Mafi bilang itu. Mafi ingatkan, jangan pernah meremehkan namanya sakit gigi. Awalnya ringan, lama-kelamaan menjadi infeksi berat. Dan untuk kasusnya Kak ini, dia hanya mengeluh 1 kali saja. Pagi-pagi dia mengeluh, siangnya sudah demam, dan sorenya sudah bengkak besar sekali. Ya, jadi mau digosok gigi pun, mau kumur-kumur garam pun waktu itu percuma. Dan Mafi lihat memang giginya tidak ada masalah, yang masalah itu giginya tidak. Dan saat itu Mofi tidak langsung bawa ke dokter gigi karena memang situasinya juga lagi corona, dan giginya saat itu memang terlihat tidak ada masalah ya. Giginya yang dia sakit itu gigi tambalan. Jadi mungkin saja gigi di bawah tambalan itu ada nanahnya. Karena itu semoga hasil dari ronsen bisa ketahuan oleh dokter di mana gigi yang masalah. Jadi minggu depan benar-benar bisa ditindak, karena kasihan Kenneth ya, kalau misalnya itu tidak ditindak pasti suatu saat bisa kambuh lagi. Sampai sini dulu vlognya Mafi dan Ken. Ikutin terus, jangan lupa klik like dan subscribe. Kita ketemu lagi minggu depan.